kita melanjutkan bahasan kita tentang nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal keimanan. Dan kita sudah menyampaikan banyak pembatal-pembatal sekitar 11 atau 12 ya, pembatal-pembatal keimanan. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembatal keimanan berikutnya yang juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu mengambil perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah kepada perantara tersebut. Kita berbicara tentang menjadikan perantara antara hamba dengan Allah. Perantara ada model-model perantara, ada beberapa model. Yang pertama adalah al-wasatah al-jaizah, perantara yang boleh. Bahkan harus diyakini. Contoh seperti Allah menjadikan malaikat dan para rasul sebagai pembawa risalah. Ini harus kita yakini. Memang benar, malaikat dan para nabi adalah perantara antara hamba dengan Allah dalam menyampaikan risalah Allah kepada para hamba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya Allah menjadikan di antara para malaikat sebagai utusan-utusan Allah dan di antara manusia yang menjadi utusan Allah. Tugas mereka adalah menyampaikan firman Allah. Malaikat Jibril mendengar firman Allah dari Allah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perantara ini perantara yang harus diyakini, ini wajib diyakini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah kepada makhluknya, kepada manusia secara umum, Allah pakai perantara. Perantaranya kalau bukan malaikat, perantara melalui para nabi atau para nabi, malaikat pun para nabi, kemudian kepada manusia secara umum. Tidak seperti perkataan sebagian orang-orang sufi yang ekstrim yang mengatakan haddatsani Rabbi, haddatsani qalbi an Rabbi. Dia mengatakan aku telah disampaikan oleh hatiku langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak perlu rasul, kita langsung dari Allah. Enggak, kita bilang untuk mendapatkan firman-firman Allah harus lewat perantara. Itu aturan Allah. Perantara tersebut bisa malaikat, bisa para nabi ya. Dan juga misalnya Allah menjadikan perantara untuk tugas-tugas terkait manusia. Allah berfirman, "Wal mudabbirati amra." Demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan, ya. Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang mengatur awan. Ini semua Allah jadikan perantara untuk menjalankan tugas-tugas. Mereka adalah junudullah. Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah itu para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk, mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Mereka hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melewati ya apa yang Allah perintahkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah dan mereka menjalankan seluruh perintah Allah. Malaikat seperti itu. Nah, ada perantara yang merupakan kesyirikan. Ini yang poin kita bahas, yaitu perantara yang diibadahi. Ini Allah benarkan, kalau ini tidak benar, Allah tidak bolehkan. Inilah yang yang dikatakan oleh kaum musyrikin, haula'i syufa'auna indallah. Kami menyembah mereka ini karena mereka beri syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka jadi perantara kami untuk beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perantara yang diibadahi ada dua model. Pertama, diibadahi karena perantara tersebut diyakini bisa ikut mengatur. Mungkin seperti ada yang meyakini menyembah wali tertentu, dianggap karena dia Al-Ghawthul Akbar, dia telah diberi kekuasaan oleh Allah untuk kun fayakun. Seperti wali orang soleh disembah karena diyakini bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Seperti karena bisa kun fayakun dan yang lainnya. Ini tentu adalah kesyirikan ya. Kemudian yang kedua misalnya diibadahi agar menjadi lebih dekat kepada Allah. Dengan Allah sehingga permintaan mudah dikabulkan. Jadi intinya semua diibadahi. Apakah berkorban di situ, ya, berkorban di kuburan misalnya atau meminta di situ. Ini semua adalah kesyirikan. Karena kita sudah jelaskan tadi pada poin yang pertama tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah katakan Allah Maha Esa. Allah Maha Esa dan secara zat Dia Maha Esa, secara sifat Dia Maha Esa, perbuatan pun Dia Maha Esa, maka Dia yang konsekuensi logis hanya Dia yang berhak diibadahi. Itulah wa iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Apapun alasannya, Allah tidak pernah menjadikan peribadatan harus melalui perantara, enggak boleh. Beribadah langsung kepada
Allah Subhanahu wa taala. Apapun syubhat yang mereka sampaikan maka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.